Oke, selamat malam rekan pemirsa politik Amerika. Selamat datang dalam acara Ngopi Americano, Ngobrol Politik Amerika. Cuman mungkin malam ini kita akan beda. Saya bersama Iwan Ramos, rekan saya untuk acara ini. Malam ini kita akan beda mungkin. Kita ngomongin politik tenis kali ya, mungkin judulnya ya. Sesuai dengan belakangnya saya udah nebak nih. Pak Didin mau ngobrolin tenis ya Pak ya. Tapi politik dan tenis. Politik tenis. Oke, kita coba berbicara. Jadi mungkin kenapa sekarang tenis, karena seperti yang diketahui mungkin bahwa hari ini kan saat ini telah sedang berlangsung US Open 2022 yang pada hari ini kalau partai putri sudah memasuki final ya, tinggal 2 orang. Kalau yang partai putra semifinal berarti. Ya. Nanti malam baru ada pertandingan untuk semifinal dan kita tahu saya lupa nanti besok ya. Yang pasti kalau putri itu bisa hari Sabtu bagi kita ya, kalau putra itu nanti hari Minggu finalnya ya. Iya, udah sampai semifinal Pak ya. Final, ya. Nah jadi mungkin kita awali dengan tenis dulu ya. Sebenarnya Iwan hobi juga tenis kan ya? Ya sebenarnya sih kalau dibilang hobi sih masih perlu dipertanyakan sih Pak. Karena olahraga sih emang senang, karena mau tenis meja juga seneng. Kalau kenal tenis sih waktu SMP dulu, karena emang kebetulan dulu depan rumah itu ada lapangan tenis. Jadi ya problemnya kan tenis ini kan kalau yang namanya main kan harus bayar ya. Kebetulan gratis ya sudah main. Akhirnya jadi senang juga gitu. Kalau saya agak beda lah. Saya dulu main tenis di awal-awal kerja karena kantor mewajibkan pilihannya. Idin, kamu mau main golf atau main tenis? Akhirnya ya udahlah, mungkin tenis lebih apa ya, saya orang kampung lah ya, kalau golf terlalu elit gitu kali ya, jadi akhirnya tapi tenis juga elit Pak. Karena kalau yang dibilang mainstream kan emang kalau di Indonesia namanya ya bulu tangkis lah ibaratnya kan. Kalau mau lebih mainstream lagi sepak bola kan, atau futsal yang lagi tren sekarang. Ya kalau di kampung saya sepak bola ya waktu itu, jadi saya ketika main tenis dan akhirnya ketika pindah kerja ya berhenti gitu loh, karena tidak masuk ke hati gitu kan. Kemudian balik ke sepak bola lagi lama, kemudian kelenger di lapangan sepak bola ya kan. 15 tahun yang lalu akhirnya dilarang istri untuk main sepak bola, akhirnya jogging, jalan kaki, naik sepeda. Tapi kayak kurang oke gitu loh, kurang menantang. Akhirnya pas di komunitas saya ada klub tenis ya. Akhirnya ya ikut klub dan akhirnya main tenis lah. Saya mungkin sekarang aktif tuh sekitar mungkin 6 tahun lebih lah ya main tenis. Cukup lama Pak, kalau udah dibilang fasenya kan 5 tahun berarti udah inilah ibaratnya udah pas lah gitu ya, udah tahu ininya. Apalagi ya tenis kan emang susah gampang Pak ya di sini Pak ya, mencari lawan tanding juga susah ya. Benar sih dirasakan. Tapi jangan salah loh, kalau kita cari lapangan tenis mau main di Jakarta susah sekarang. Kemarin kita mau coba untuk main tenis ya, minggu kemarin lah, ternyata lapangan tenis tuh fully book gitu. Saya pernah mau main tenis, ada Pak, tapi jam 11 siang sampai jam 3. Bayangkan kita main tenis, memang nggak hujan ya, panas terik, saya kan 2 jam 11 sampai jam 1 gitu kan. Sebenarnya kalau di komplek nggak enak banget tenisnya kalau ke pagi sore gitu kan. Iya. Gitu loh. Nah tapi mungkin secara umum juga saya, kalau bulu tangkis jelas ya sekarang ya, tapi kalau tenis kayaknya di Indonesia nggak terlalu ini ya. Dulu kan masih ada Yustice Tarik, kemudian ada Yustice Tarik. Wah itu udah jadul banget. Ya, kemudian ada siapa? Ada Angelik Wijaya yang kesinian ya. Sayangnya dia cedera kan dulu. Iya kan. Satunya lagi siapa dulu yang terkenal yang cewek? Yayu Basuki ya kan. Nah setelah itu kita kayak saya pribadi ya, nggak tahu kalau kayaknya kita nggak terlalu denger ya. Kira-kira? Ya emang ya? Saya nggak tahu. Industri tenis di sini kan emang kalau kita bicara masalah olahraga artinya bola lah udah pasti kan nggak ada ininya. Terus nanti kemudian bulu tangkis yang emang udah dari tahun-tahun berprestasi, terus mungkin futsal atau mungkin apalagi satu lagi bola voli ya itu. Tapi kalau soal tenis emang saya lihat karena ada kombinasi antara prestasi, minat dan industrinya emang kurang membuat kondusif lah ya Pak ya. Bisa jadi ya
di satu sisi dianggap olahraga yang memang mahal gitu Pak. Kira-kira gimana itu menurut Pak Didin? Mungkin salah satu sih kalau saya sebagai penghuni satu komplek yang memang di situ ada lengkap ya, lapangan sepak bola ada, kemudian lapang bulu tangkis ada, voli ada, tenis meja ada. Tapi mungkin secara rata-rata sebenarnya kalau saya lihat itu kalau di kompleks saya Orang Serbian? sepertinya musiman gitu loh. Tapi tenis tiap weekend tuh ada gitu loh. Meskipun mungkin jumlah orang pesertanya nggak selalu konsisten, saya ada 10 orang, 15 orang. Itu di komplek. Tapi selalu ada di komplek gitu loh. Jadi dan kemudian orang-orang komplek tuh mereka akhirnya ketemu dengan klub lain, kunjungan, pertandingan gitu kan. Kadang-kadang ada ini juga, ada misalnya ada kompetisi juga gitu kan. Ya kompetisi umur gabungannya berapa gitu, ada begitu gitu loh. Jadi meskipun nggak populer, tapi emang ada dunianya untuk sendiri. dari antar klub tuh ada. Gitu. Ada ya tetap ya. Tapi mungkin karena secara nasional tidak begitu rame ya, sehingga mungkin orang nggak kayak bulu tangkis ya, TV mungkin sering gitu kan. Tapi kalau mungkin karena secara nasional ya mungkin nggak terlalu populer lagi sekarang gitu loh. Ya karena emang kalau Indonesia kan dibilang kalau yang nggak ada gitu kan. Iya, Cuman emang kalau namanya bakat nggak disupport oleh pembinaan, lagi-lagi pembinaan dan bisnis ya kan. Kalau penontonnya juga nggak ada, ya industrinya nggak bakal berkembang ya. Itu yang susah ya. Karena kan memang kalau saya mengamati sebagai kan karena saya suka main tenis juga, saya mengamati juga kan yang terjadi. Memang yang berkembang itu kan tenis pro gitu, karena mereka sponsornya itu kan udah sangat suportif. Dari mulai, misalnya kalau lihat misalnya main siapa gitu kan, contohnya misalnya Angelique Kerber gitu ya, dari Jerman gitu kan, dia kan sponsornya nggak hanya misalnya Adidas gitu kan sebagai pusat Jerman, tapi juga misalnya mobil mewah gitu kan, dia jadi sponsor dia gitu. Kayak Djokovic misalnya dia juga disponsori oleh misalnya Lacoste gitu kan, tapi misalnya juga perusahaan mobil Prancis juga sponsori dia gitu. Tapi sebenarnya gini Pak, banyak cerita mimpi yang emang kesuksesannya bahwa dari siapapun dari negara manapun bisa kalau dia ada bakat ya. Sebenarnya apa sih Pak kendalanya? Karena yang kita tahu yang terakhir lolos di US Open ya dari apa namanya kalau nggak salah Sierra Leone ya Pak ya, si Tiafoe. Ya, itu kan sebenarnya orang tuanya imigran. Jadi emang bagi saya itu membuat inspirasi, bisa menjadi suatu inspirasi bagi siapapun di seluruh dunia, anak-anak yang terinspirasi bahwa ini dunia yang emang bisa buat siapa aja kalau emang dia punya bakat dan bisa berkembang gitu kan. Nah itu yang sebenarnya yang saya pertanyaan sendiri gitu. Ya mungkin ketika orang kan tenis pro itu kan agak unik juga ya, ketika misalnya seorang udah pemain itu kan sudah tidak mewakili negaranya dalam banyak hal. Contohnya misalnya Djokovic kan aslinya dia dari Serbia. Ya. Tapi apakah dia tinggal di Serbia? Enggak juga gitu loh. Banyak pemain tenis juga, Medvedev, Djokovic itu siapa tinggalnya misalnya di Monaco gitu kan, atau di mana gitu. Jadi seperti itulah gitu. Dan faktor seperti imigrasi kan contohnya siapa tadi ya, misalnya Tiafoe itu kan. Kemudian ada beberapa lah di akhirnya dia jadi warga negara Amerika kan, berkembang di situ ya. Juga kayak misalnya si siapa namanya yang di Kanada itu, saya lupa, kayaknya dia keluarga imigran juga gitu. Ya emang dia kan. Beberapa contoh banyak kan kayak si yang dari Putri juga kan. Raducanu kan imigran dari dia kan dari Chinese sama Rumania ya kalau nggak salah. Rumania, tinggal di Inggris kan gitulah. Kira-kira modelnya begitu. Mungkin Indonesia perlu seperti itu kali Pak ya. Tapi ya susah juga, artinya karena emang ekosistemnya belum mendukung, bisa jadi emang dia harus berkembang di luar dulu gitu ya. Ya sebenarnya kan sepak bola sudah memberi contoh kan sebenarnya. Cuman sepak bola ya memberi contoh. Cuman kalau ini kan lebih individu ya. Kalau sepak bola kan jelas ada yang menggaji kan klub ya. Kalau tenis pro itu kan nggak ada klubnya gitu. Benar. Ya kan mereka benar-benar sangat tergantung pada pertama kan sponsor kan. Ya. Sponsor kedua adalah prestasi, karena ketika mereka sudah, contohnya misalnya di Grand Slam, ketika dia sudah masuk 100 besar, belum main pun udah dapat uang gitu loh ya kan, sudah dapat uang gitu. Kalau pemain pro kan masuk, kalau pemain itu sudah masuk 100 besar, 200 besar, itu sudah dijamin lah istilahnya hadiah dari kompetisi itu sudah ada di turnamen. Ya ini menarik Pak, waktu belum lama saya nonton di HBO atau apa ya yang membahas mengenai dua petenis kulit hitam ya, si Serena sama Venus dan Williams. Nah itu memang ada faktor keluarga, karena emang dari dini emang
si anak ini emang harus digembleng untuk membuat mentalnya bagus dan disiplin ya. Betul. Apakah emang tenis ini membutuhkan faktor keluarga yang ini juga yang kondusif untuk membuat dia menjadi seorang bintang ya? Ya rata-rata pemain tenis itu biasanya bapaknya, ya kan bapaknya Kalau saya tenis, ya kan selalu gitu. Kalau saya seperti kalau Nadal, misalnya pamannya gitu kan, dia selalu Ya. pemain pelatih pertama kan yang si Tony Nadal itu kan selalu begitu gitu. Dan mereka mulainya dari padahal umur 5 tahun udah mulai gitu kan, sehingga udah Sebenarnya bakat itu kelihatan dari umur dini ya Pak ya? Iya, udah kelihatan gitu. Dan ketika orang sudah melangkah berdewasa kan sama lah raket. Jadi raket itu sudah seperti perpanjangan tangan aja gitu loh. Ya itu memang pembiasaan tuh penting lah. Oke Pak, sekarang ini kan kita ngobrolin politik ya Pak. Enaknya emang kita hubungkan politik dengan tenis, meskipun emang namanya olahraga katanya nggak boleh diaduk-adukan dengan politik. Dan itu terjadi. Ya, tapi faktanya Ya. kan ada selalu lah. Bahwa mulai dari tahun 2022 di awal Januari, kita udah dihadapkan dengan masuknya dampak politik lah di dunia itu ya. Jadi COVID itu kan Djokovic maksudnya, waktu yang mulai COVID. Kalau di Amerika kan misalnya COVID itu kan menciptakan memperlebar polarisasi kan antara kelompok konservatif yang relatif anti vaksin kan sama liberal yang sangat ekstrim memperlakukan vaksinasi dan protokol kesehatan yang mungkin di banyak negara bagian Republikan itu tidak diterapkan. Nah, Jadi juga- adanya politik masuk ke dunia olahraga membuat terjadi polarisasi. dan kemudian itu contoh yang sangat menarik ya, itu ketika Djokovic tidak bisa main di Australian Open ya, awal tahun kan, ya, ya, itu. Grand Slam pertama. Jadi itu kan kalau waktu itu kan kalau tidak salah itu ya karena ada jadi tidak ada tidak sinkronnya antara Departemen Kesehatan Australia dengan Asosiasi Tenis Australia. Lagi-lagi gara-gara pandemi Gara-gara semua pandemi ya. Jadi Asosiasi Tenis mengatakan ada exemption boleh. Heeh. Tapi ternyata Menteri Kesehatan nggak boleh kan, sehingga Jokowi kan sempat pengadilan membolehkan dan kemudian dibatalkan lagi kan itu. Dan kemudian sebenarnya yang menentukan itu apa? Polling. Jadi ketika sampai berapa menteri sampai turun tangan kan? Iya benar, dan Iya itu, kan? Itu loh. membuat apa ya? Mungkin membuat citra buruk buat Djokovic ya. Karena Iya. emang dia dianggap, karena emang dari polling terakhir Iya. yang saya tahu, orang Australia nggak suka. Iya nggak suka, mayoritas itu kan setuju kalau pemerintah mendeportasi Jokowi. Jadi bagaimana itu ya kemarin kan polarisasi gitu kan. Nah terulang di Amerika gitu kan. Ntar dulu di Wimbledon justru Wimbledon terjadi. Wimbledon lebih ekstrim lagi di mana Mungkin ada penyesuaian apa ya? Wimbledon Tadinya itu dilarang. Jadi Wimbledon ceritanya kayak beda lagi karena itu pengaruh perang kan. Heeh. Bukan COVID lagi tuh. Ada lagi tambahan lagi ya? nih, tambah lagi jadi gara-gara perang Rusia Ukraina dan Inggris akhirnya melarang semua pemain dari Rusia dan Belarus ya yang mendukung Rusia untuk main di Wimbledon. Akhirnya kita tidak melihat Djokovic, tidak melihat Medvedev, tidak melihat Rublev, tidak melihat Kachanov, tidak melihat kalau cewek itu yang dari siapa tuh? Saya lupa tuh yang dari Belarus yang kemarin kalah sama si Swiatek itu nggak main kan? Nah itu. Sebentar dulu Pak. Jadi pertama kita mulai dari Grand Slam buka tahun di Australian Open. Ya. Terus masuk ke French Open ya, atau Roland Garros. French Open nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah ya. Politik nggak ada. Politik nggak ada. Jadi pokoknya Karena belum ada perang ya waktu itu ya. Belum ada perang. Iya. Tiba-tiba datanglah perang Ukraina. Kayaknya udah mulai perang. Sudah perang, tapi belum belum ada dampak politiknya. Jadi pemain Rusia masih bisa. Kemudian di Wimbledon baru itu. Itu kenapa Pak? Jadi ada perubahan kebijaksanaan. Padahal kan yang artinya kan sebagai badan tenis, misalnya ITF ya. Artinya toh di Roland Garros nggak ada masalah. Kenapa harus berubah? Apakah karena makin kuat kepentingan entah itu Amerika atau apa gitu Pak? Sebenarnya kan semuanya kita harus melihatnya kalau pemerintah sudah turun tangan itu harus melihatnya dari kerangka politik lah sebenarnya. Semuanya akhirnya kena politik juga ya. Iya, Semua kan politik pada akhirnya. Iya, pada akhirnya. Jadi sebenarnya kan itu tujuannya selalu bahwa tujuannya ya siapa tahu kan dengan dia bersikap keras terhadap Rusia rakyat mendukung. Tapi terbukti kan pemerintah Australia
ambruk juga kan. Iya, benar. Terus si siapa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kan jatuh juga. Gitu kan. Benar-benar. Dan kemudian kita lanjut ke Amerika, US Open kan. Ya. Jadi US Open banyak pihak baik para veteran tenis ya kan, ataupun politisi Amerika terutama yang konservatif ya, yang menginginkan agar Djokovic bolehkan main di US Open. Sampai mungkin yang paling dramatisnya Presiden Serbia mengirim surat ke Joe Biden secara langsung. Segitunya Pak ya? Segitunya. Iya. agar Djokovic dipersilakan untuk diperbolehkan untuk main di sana. Gitu kan. Tapi itu akhirnya siapa Pak yang menentukan? Enggak, cuman yang bagusnya itu kan. Oh. Kalau Australia kan dulu ada perbedaan paham antara si asosiasi tenis Australia dengan kesehatan kan. Kalau di Amerika, asosiasi tenis Amerika itu bilang kita tidak punya protokol COVID tersendiri. Kita menyerahkan ke CDC, ya kan? CDC. Jadi nanti CDC yang memutuskan boleh tidaknya orang tua vaksinasi bermain di sini. Dan Joe Biden juga nggak berkomentar apa-apa. Sampai terakhir nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya ya CDC juga tidak merubah, kecuali bagi warga Amerika. Iya, emang karena diperlonggar kan. Agak sedikit ambigu Pak berarti ya. Benar. Unvaccinated player yang dari internal tetap boleh, tapi di luar justru enggak. Nggak boleh. Iya. Tapi ya itulah gitu, sampai akhirnya kan tidak meruncing seperti Australia lah, tidak sampai ada holding usaha enggak gitu. Tapi ya akhirnya ya Djokovic akhirnya mundur sendiri lah ya. Iya. Bahwa saya skip US Open, sebelumnya Cincinnati kan skip gitu. Ya itulah sedikit contoh bagaimana politik COVID dan perang mempengaruhi tenis gitu. Tapi secara boleh saya katakan mungkin Djokovic itu termasuk tokoh yang kontroversi ya di dalam jadi sebelum kasus Australia ini emang dia sudah kurang disukai ya. Jadi orang tuh mengatakan di antara tiga besar ini Pak ya. Jadi kalau saya baca komen-komen di situ gitu kan, orang selalu ngomong gini, itu kalau Federer pada posisi Djokovic kayaknya dibolehkan loh gitu, karena apa? Memang di dalam tenis itu ada ada tiga, kalau di tes pria itu ada 3 orang tokoh ya, top 3 kan ya, ada Roger Federer, Rafael Nadal sama Novak Djokovic. Dan yang 2 itu Nadal sama Rafa sama Federer itu dia kalau istilah seperti itu likable, dia tuh disukai oleh publik gitu kan, nice orangnya, tidak pernah kan kita belum pernah lihat Federer banting-banting raket misalnya ya. Ya mukanya Nadal marah-marah hampir nggak pernah gitu loh, mukanya kan nice gitu ya. Djokovic enggak, dia beberapa kali bikin insiden, misalnya membanting raket, pernah bikin insiden sampai misalnya bola yang mengenai penjaga garis gitu kan, ya. Segala macam. Tapi ya Djokovic pasti lebih bagus lah Pak daripada Kyrgios ya Pak ya. Wah, levelnya beda lagi. Tapi kan levelnya beda. Iya, levelnya beda. Kan top 3 kan gitu loh. Jadi ya, dan kemudian Djokovic oleh organisasi pun nggak disukai gitu, karena dia termasuk salah seorang yang sangat sangat sering mengusulkan misalnya perubahan. Contohnya ini kita gaji pemain hadiah untuk pemain tenis pro tuh masih kalah jauh dibandingkan NBA atau dengan pemain sepak bola pro gitu kan. Jadi dia sering membuat komen-komen yang membuat kontroversi. Jadi istilahnya dia tidak disukai asosiasi dan oleh publik juga gitu loh ya kan. Jadi makanya citranya demikian lah. Kemudian dia juga pernah bikin namanya asosiasi pemain tenis profesional gitu. Tahun berapa tuh Pak? 2021 kalau nggak salah. Oh, baru. 2021. Jadi responnya gimana? Respon sayangnya nggak direspon oleh baik ya, dengan baik oleh pemain yang lain berarti gitu. Dicuekin yang lain iya. gitu. Padahal sebenarnya tujuannya dia tuh mengharapkan agar padahal untuk kepentingan pemain ya. Untuk bawa tenis itu si pemain itu lebih punya suara lah gitu kan, sehingga mereka bisa lebih menentukan misalnya hadiahnya segala macam, kemudian macam-macam lah aturannya gitu kan. Itu sih sebenarnya yang diharapkan. Faktor dari bahwa dia seorang Serbian, karena kan emang dua pemain media darling ini si Federer dan Nadal ya emang dianggap pro barat lah ibaratnya. Apakah faktor karena Serbia itu? Enggak juga sih. Enggak juga. Kan Serbia kalau kita belajar dari sejarah kan Serbia itu ketika
ketika perang dingin ya, dia kan tetap netral. Dia tuh tidak ikut ke. Jadi ibaratnya nggak terlalu inilah Dia ya. tuh bukan bagian dari blok Rusia dan bukan satelitnya juga. Kan dulu Tito tuh kan netral. Iya. Jadi memang Serbia sebenarnya nggak ada masalah dengan Yugoslavia, dengan Serbia juga nggak ada masalah. Cuman memang secara pribadi aja kan, secara pribadi memang begitu gitu. Dia orangnya itu agak emosional di lapangan. Tetapi gitu, kalau melihat dari potensinya, banyak yang merancang kayak Djokovic McEnroe gitu meramalkan bahwa yang akan menjadi tenis GOAT tuh, the greatest all time in tennis tuh nanti Djokovic. Karena emang dua ini sudah mulai ada tanda-tanda memudar ya, Pak ya? Sebelum itulah, sebelum sudah jauh hari sudah diramalkan sama John McEnroe. Karena memang kan Djokovic itu punya disiplin yang inilah ya kan. Jadi itu contohnya dia tuh kan punya meditasi. Terus makannya kan sangat ini kan, sangat banyak pantangannya kan. Dia seorang vegan ya. Kemudian itu dia tidak mau, jadi alasannya kenapa dia tidak mau vaksinasi karena dia tidak mau badan dimasukin oleh unsur asing gitu loh. Nah itu yang bagian yang disiplin dia. Sebenarnya itu yang kurang difokuskan sama media ya, padahal justru hal-hal itu yang kurang dibilang bahwa sebenarnya dia apa sih, dia sebenarnya bukan seorang anti vaksin. Dia nggak anti vaksin. Iya kan? Cuman dia itu karena sangat disiplin dalam mental, fisik, kemudian nutrisi. Jadi dia tuh benar-benar membatasi yang menurut dia itu tidak sesuai dengan misinya dia di dalam tenis itu ya, termasuk vaksinasi. Vaksin tuh termasuk dia sesuatu yang akan mengganggu katakanlah mungkin metabolisme whatever lah ya kan, sesuai dengan keyakinan dia gitu loh. Ya artinya dia memutuskan itu. So far emang terbukti ya bahwa dari tiga ini yang mereka kan seumuran lah Pak ya, 35 ya kalau nggak salah. Dia yang masih lebih bugar sampai sekarang ya, jarang cedera. Ya, Federer udah 40 sih. Iya. Nadal lebih tua lah, dia tahu. Cuman coba kita meramalkan mungkin Djokovic itu bisa meraih Grand Slam sampai 25 Grand Slam. Karena emang saya nggak tahu apakah termasuknya US Open ini sama yang tahun ini atau enggak gitu. Kalau termasuk dua ini dua udah lewat lah kan, dua udah hilang tuh ya kan. Tapi Nadal masih bisa lah Pak. Nadal mungkin ya karena emang dia terlalu cepat dari cedera kemarin kan yang Wimbledon, memang keras dan jaraknya dikit dari Grand Slam yang berikutnya ya. Mungkin masih bisa lah ya dapat. Cuman ya saya meramal kalau dia mau dapat Grand Slam lagi dia harus istirahat sampai nanti French Open lah. Iya. Dia harus keep si Australian Open kan. Tapi nggak tahu. Tapi dia bertahan. Kalau bertahan harus maju karena kalau nggak bertahan, kalau nggak maju kan kepotong tuh 2000 kan. Karena emang dia kan terakhir dapat Grand Slam di Australia kan, Nadal kan? Ya, French Open kan terakhir. Oh French Open, iya benar. Jagonya dia kan, clay court. Oke, sekarang gini Pak. Yang terbaru ya, ini menarik ya, US Open. Dari semifinalis ini kayaknya sudah jadi tanda-tanda bahwa ada alih generasi. Tadinya kan orang udah bilang mereka melulu nih 3 orang ini yang penguasa. Sudah mulai terlihat generasi Gen Z ya, yang paling satu orang yang dari Rusia itu ya Pak ya, Karen itu mungkin 26 tahun ya, yang lain semua di bawah 25. Ya, kira-kira gimana ini Pak ininya Pak? Bicara mengenai prediksi bahwa ini nanti mereka nih yang next dekade ya. Jadi memang dulu tuh selalu ada diskusi serius lah di kalangan para penulis atau pengamat tenis ya mengenai kapan sih ini regenerasi gitu. karena dalam setiap pertandingan Grand Slam itu selalu diborong oleh yang 3 orang itu kan. Padahal sebelumnya biasanya udah 30 udah lewat lah ya. Udah lewat gitu loh. Jadi makanya generasi Dominic Thiem itu dapat Grand Slam karena Djokovic di waktu itu kan yang Djokovic di diskualifikasi kan. Iya benar. Ya kan. Ya paling selang-seling lah gitu. Jadi top 10 paling 1 gitu menang gitu. Beda dengan yang perempuan kan mungkin selain Serena habis itu ya sudah yang lainnya gantian. Ya kan nggak pernah ada yang bisa 3-4 kali nggak ada yang gitu, terlalu dominan nggak ada. Nah yang sebenarnya yang rugi itu sebenarnya generasinya Zverev ya kan. Zverev kan belum dapat tuh kan. Kemudian Dominic itu cuman dia menang karena beruntung lah karena Djokovic dulu diskualifikasi. Kemudian Rublev kan belum banyak lah ya kan, cuman Medvedev sekali, kemudian Dominic sekali. Siapa lagi?
nggak ada kan, belum ada lagi kan. Benar. Nggak ada lagi loh. Jadi generasinya yang sekarang umurnya udah mendekati 30 tuh ya sudah ya dua itu gitu, cuma dua itu. Nah sekarang diharapkan orang mengharapkan, nah sekarang ini waktunya lah gitu ya, waktu sekarang lah gitu. Karena kan kemarin Nadal ketika kalah kan nggak ada, bukan cedera juga gitu kan, dan dia tidak punya alasan, saya tidak punya alasan untuk apa ya, kalah aja gitu ya, tidak beralasan apa gitu kan. Kemudian Medvedev kalah ya kan, kemudian kalah oleh siapa saya lupa. Medvedev itu kalah sama si siapa? Kyrgios siapa ya? Yang di sini. Oke, Iya kan? Iya, Iya, dan ya tapi emang seru juga kan. Seru ya, benar. Nah, dari finalis ini katanya rising star-nya yang bakal jadi lah ibaratnya kan. Sudah sering kita dengar kan bahwa ini calon-calon, tapi meredup lagi kan sebelum berkembang kan. Nah, katanya sih Carlos ya, Alcaraz ya. Alcaraz. Banyak yang bilang dijagokan oleh yang tiga inilah. Mungkin sebenarnya kan siapa yang menang itu historik lah. Ya. Artinya ada Orang baru. Orang baru yang bukan top 3 itu Ya. kan. Yang kedua Semuanya belum dapat Grand Slam kan? belum dapat Yang ini. ya kan. Dan ini mungkin pertandingan di semifinal pertama lah yang tidak ada top 3. Mungkin loh, saya lupa persis ya. Tapi iya bener lah semifinal. Kalau finalnya pernah kan, yang waktu Djokovic di kualifikasi itu. Tapi secara umum ini yang pertama kali ya yang tidak ada top 3-nya mungkin salah satu lah. Kemudian kalau artinya siapa yang menang historis lah. Tapi kalau Alcaraz yang menang lumayan tuh karena dia akan menjadi pemain termuda setelah si Pete Sampras. Kita kan umur 19 sekianan lah, 19 berapa hari ya. Grand Slam termuda. Grand Slam termuda di bukan termuda di Grand Slam ya. Siapa Pak sebelum termuda di Grand Slam selama ini? Kalau termuda tuh ada si saya lupa. Yang paling muda itu Michael Chang. Oh, Michael Chang ya. Tapi bukan di iya. US Open, dia menangnya di Roland Garros. Oh iya, tapi kan Grand Slam juga 17 Pak. tahun dia. Iya benar. Maksudnya untuk US Open yang paling muda 19 tahun dia Pete Sampras. Pete Sampras ya. Tapi kalau misalnya si Alcaraz menang ya berarti dia kedua yang 19 tahun di US Open lah. Menarik. Kalau memang Alcaraz berarti kalau misalnya dia menang nih ya berandai-andai Pak. Berarti nanti si nomor 1 siapa namanya Daniel ya sekarangnya. Yang ATP ranking nomor 1. Siapa yang nanti akan Sekarang masih Nadal. Masih Nadal. Kan Medvedev kehilangan berapa? Berarti kan dia hilang di USO di mana di Medvedev kan kalah dengan Kyrgios ya di perempat final apa ya? Ya poinnya hilang. Dia jadi dia pokoknya Sudah pasti akan ada perubahan ya yang nomor 1. Ya, akan ada perubahan. Jadi kalau saya kalau yang menang itu yang sekarang sudah nomor 1 tuh si Casper Ruud, nomor 1 dia. Casper Ruud yang dari Norwegia itu Pak. Semifinal udah nomor 1 karena udah melampaui rekor skornya Nadal. Berarti masih bisa berubah ya nanti ya? Masih bisa berubah. Tapi kalau misalnya Alcaraz juara, saya lupa. Kalau salah, kalaupun Alcaraz juara, tapi Casper Ruud masuk di final berdua, itu tetap skornya si Casper lebih tinggi. Jadi paling nanti ranking pertamanya Casper Ruud kalau dia menang atau kalah ya Alcaraz, Nadal, Medvedev. Ya, Djokovic terlempar karena kan dia kehilangan 2000 poin kan. 1200 kalau runner up. Berarti ya emang kalau yang tadi dibilang Gen Z udah mulai kelihatan bakal mendominasi. Tapi masih ada satu ya Pak ya berarti ya dari milenial Djokovic. Iya. Karena dua ini ya sudah sepakat lah kayaknya sudah mulai. Itu sudah kayaknya saya meramalkan Nadal itu tahun depan pensiun. Iya, karena gaya permainan Nadal juga kan agresif ya. Iya. Kalau si Djokovic sangat efisien mainnya ya. Iya. Balik lagi Pak nih ke tenis nasional sebelum kita tutup pembicaraannya. Apa ya dibilang ya nggak ada sesuatu yang menonjol ya. Entah itu terakhir saya dengar ada yang pernah juara di junior ya kalau nggak salah. Aldida apa ya kalau nggak salah. Sebenarnya ada pemain Indonesia yang main di double di tingkat dunia ada. Ada ya. Kalau ranking 100 berapa lah gitu. Jadi dia biasanya masuk ke Grand Slam meskipun mungkin harus lewat kualifikasi dulu, tapi saya lupa namanya pemain Indonesia yang dia main di doubles di Grand Slam itu ada. Saya lupa namanya. Tapi lagi-lagi emang karena apa ya saya bilang situasinya di Indonesia yang kurang kondusif untuk itu, artinya mereka emang harus bagusnya emang berkembang di luar ya, begitu ya?
Dan mungkin salah satu faktor juga orang kalau nonton tenis tuh ya harus rata-rata harus masuk ke TV berbayar kan. Iya benar. Iya kan, dan misalnya kayak saya tuh dulu kan di Fox Sport itu kalau saya langganan Plus Media itu. Sekarang ada sih di Sport TV gitu misalnya, sama ya TV berbayar juga. Jadi kalau misalnya tenis itu mungkin ya bisa masuk ke free to air TV ya, itu mungkin bisa nonton gratis ya, mungkin ya kan pertama kan orang nonton dulu kan. Ya, Nonton dulu kan. minat itu harus ditumbuhkan dulu. Lihat orang nggak bisa minat, orang lihat nggak pernah gitu misalnya ya gitu. Ya mungkin pertama mungkin ada satu TV yang at least mungkin di ya mendekati mungkin di semifinal gitu loh ya kan, tetap menampilkan setiap sekali lah tampilin TV. Mungkin salah satu juga yang bisa encourage bisa mendorong orang-orang untuk kembali berminat dengan kayak dulu kan kita nonton di mana? TVRI berarti dulu kan waktu zamannya saya ingat zamannya tahun 80 zaman kan ya kan itu Jimmy Connors. kita nontonnya kan di TVRI berarti kan, karena pilihan lain gitu. Ya mungkin seperti itu TVRI siapa tahu nanti mulai lagi kan menampilkan tenis internasional. Mungkin disitulah. Tapi emang itu butuh rating juga Pak ya. Pertimbangan rating juga kan emang. Ya kan rating kembali kalau paling musuhkan dulu gimana ada ratingnya. Kayak ayam dan itu telur. ayam dan telur lah ya kan. Bikin dulu aja, nanti kalau rame, oh iya kan sponsor ada gitu kan, gitu loh. Oke, jadi itu aja perbincangan kita malam hari ini. Cukup menarik, mudah-mudahan menarik lah, karena ini kan sesuatu yang beda dengan sebelumnya ya, bahwa kita ngomongin tenis, ngomongin politik tenis dan lain-lain. Dan kita mengharapkan bahwa di masa depan tenis kembali akan menjadi salah satu cabang olahraga yang diminati di Indonesia. Itu saja, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu dalam Ngopi Americano berikutnya.